di ruangan mobil. Bapak Ibu mendengar suara saya nggak? Kedengaran, Mbak, kedengaran. Oke, saya ingin menyampaikan satu hal yaitu bahwa sebetulnya apa yang kita susun hari ini tuh sebetulnya bagian dari konsep Kabupaten Sehat yang kita lakukan, gitu. Jadi ini bukan kemudian hal yang baru sehingga harus muncul SK baru. Karena ini sebetulnya ada tugas dari tim pembina, merupakan tugas dan juga tugas dari tim forum. Nah, tetapi ini ternyata sudah keluar action plan, yaitu penerbitan SK Tim Urban Leader sebagai Pokja Forum Kota Sehat. Ya, nggak apa-apa sih kalau mau kesepakatannya begitu. Tapi menurut saya, coba ini nanti jadi masukan kami kedua. Jadi sebetulnya tidak perlu SK baru karena ini adalah bagian dari kerja konsep besar dari Kabupaten Sehat. Karena saya menilai 13 indikator, ini saya sudah menyandingkan 13 indikator dari Healthy City versi WHO itu sebetulnya relate dengan 150 indikator yang menjadi indikator Kabupaten Kota Sehat versi Indonesia. Memang kalau di WHO itu memang indikator-indikator yang impact, yang pastinya ada korelasi dengan 150 indikator yang kita punya. Jadi menurut saya kita tidak perlu membuat SK baru, tetapi yang perlu kita lakukan adalah mendiskusikan kerja dari tim 12 ini kepada seluruh tim pembina dan seluruh forum Kota Sehat di Kota Makassar. Sehingga ini bukan merupakan kerja tim 12 saja, tetapi ini merupakan kesepakatan bersama dari tim pembina dan tim forum. Itu satu. Prof. Bahri dan Pak yang datang Pak Hasan ya dari Bapeda. Lupa saya. Pak Zainal. Oh, Pak Zainal. Aduh lupa Pak. Maaf Pak Zainal. Nah, itu satu hal yang nanti harus kita lakukan. Jadi supaya pada pertemuan mentoring berikutnya itu tidak salah mempersepsikan bahwa ini ini kerjanya tim 12 saja, enggak. Padahal ini adalah sebetulnya kerja dari Kota Sehat. Kota Sehat sehingga semua tim pembina dan semua tim forum menurut saya harus bisa memahami ini SIP ini, dan ini bukan pemiliknya tim 12 saja. Tim 12 lah yang berpikir, tim 12 yang berkontribusi lebih dalam menentukan isu, kemudian memilih SIP gitu ya. Tetapi ini kemudian bisa kita sampaikan kepada tim pembina dan tim forum Kota Sehat supaya ini bisa melembaga dan ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan yang kita lakukan, apakah kita tidak perlu melakukan pertemuan, kalau tidak salah ini kaitannya yang sama yang kemarin cuma ditambah yang merah aja ya? Yang merah penambahan. Kalau merah itu penambahan baru. Target. Ya, yang merah itu hasil temuan hari ini ya. Iya, pertemuan hari ini. Kita tidak menghapus yang sudah ada dulu ya, Pak. Ya, menambah saja ini. Baik, kalau gitu saran saya itu saja Pak Zainal sama Prof. Bahri, karena ini harus menjadi kerja tim atas konsep besar dari kabupaten atau kota sehat di Makassar. Ini memang harus disosialisasikan ke tim pembina dan forum kota. Mungkin masukan saya itu yang perlu dilihat kembali. SIP ini harus disinergikan dengan kerja dari forum kota dan tim pembina. Gitu Pak Zainal sama Prof. Bahri. Prof. Sukri. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Terima kasih Mbak Indonesia. Silahkan ke Prof. Yun. Ya Prof. Ya, Sugeng Rawu. Iya Prof. Baru kelihatan. Dari pagi kelihatan Prof. Kedengaran enggak? Kedengaran? Dengaran dong suara Prof. Bahri. Mukanya enggak kelihatan ya? Kelihatan, sudah. Nah itu. Mukanya kan orang Semarang ya, rambutnya putih.
Putih rambut Yun, penting tak pilih. ada pemikiran saya yang lain. Kalau memang ini nimbrung ke KKS Makassar, bukan menambah, tetapi akan memberikan semacam bukan tambahan beban lagi bagi KKS, yang mana kita tahu ya beban yang ada sekarang saja, terus terang saya masih angkat tangan dengan beberapa teman-teman yang kerjanya belum optimal. Nah kalau dia dimasukkan lagi ini ya kelihatannya nanti syarat dengan ini beban. Jadi maksud saya begini Yun, hanya usul ya, tolong pertimbangkan dari Kornas nih. Bagaimana kalau tim 12 ini namanya apa sih? Oke. Ya. Ya, saya KS itu setara dengan kelurahan, iya kan? Tapi kalau saya mau, ya, kalau saya mau dia itu masuk dalam otonom organization di KKS Makassar, yang mana anggotanya 12, namun tetap dalam koordinasi KKS Makassar, sehingga dia memiliki semacam akses internal ke kota, oke, dan akses eksternal keluar kota sampai ke luar negeri, tapi tidak selalu melibatkan orang KKS secara keseluruhan, tapi dia punya action. Kenapa? Baru kan dia sudah di TOT dengan segala macam inspirasi, ditambah lagi dengan apalagi tatanan yang berapa, tatanan 9 juga ya, tatanan dari luar negeri sedikit berbeda. Jangan sampai kalau kita gabung dengan orang-orang di KKS, cara berpikir tatanannya sama dengan tatanan di ini. Tapi kalau kita memang beda, tapi tetap dalam koordinasi, tetap dalam pertemuan, insya Allah tidak ada yang salah. Nah, ini hanya pemikiran saya Mbak Yun ya, supaya Ya, kelihatan sama dengan ini Mbak Yun. Kalau lihat organisasi Muhammadiyah kan, nah ada namanya ortomnya. Dia itu bisa bekerja sendiri tapi tetap di bawah payung Muhammadiyah. Jadi kalau ini mungkin mungkin kita bisa kembangkan nanti ke teman-teman yang nanti ikut tergabung di dalam Asia Tenggara. Nah, mungkin dia bisa tiru bahwa Asia Tenggara itu termasuk organisasi otonom dari KKS kabupaten kota. Nah, demikian untuk pendapat saya. Kalaupun yang lain-lain itu insya Allah tetap kita lakukan koordinasi dan aktivitas yang sama. Makasih Mbak Yun. Assalamualaikum. enggak. Oke, Prof. Ini nanti jadi bahan diskusi ya, Prof. Cuman permasalahannya gini, Prof. Sebetulnya pengangguran terbuka itu juga menjadi permasalahan di KKS. Di Iya, indikator iya. di, Tidak di Iya, tatanan tidak ini apa-apa. masuk ke tatanan kita loh, Prof. Masuk di tatanan kita ya terkait dengan bagaimana mendorong UMKM. Kan ada tatanan nomor Bukan, ya, bukan. coba nomor berapa kalau nggak salah. Jadi, Iya, iya. Metode apa itu? Dengan kerja ya. ya, jadi Iya, sebetulnya ini bukan hal baru, Prof. Di dalam KKS. Sehingga menurut saya ini kan Naker itu masuk tim pembina kan, Dinas Tenaga Kerja iya, masuk iya. ke tim pembina kan. Kemudian Dinas Koperasi UMKM kan juga masuk di tim pembina. Nah, kerja di sini tuh kan paling banyak adalah kerja-kerjanya teman-teman dinas teknis kalau saya melihatnya. Dinas teknis yang masuk dalam tim pembina. Nah, forum itu tidak ditambahi beban, Prof. Tapi forum ini mengkoordinir, membantu mengkoordinir. Dan ini bukan barang baru menurut saya. Bukan barang Oh, baru iya, dan iya. tidak Yun, beban, Yun, ini, Prof. bagaimana kalau begini? Ya, Saya ambil dua-duanya. gimana? Tetap di KKS, tapi memang bukan juga terpisah. Kita jadikan semacam panitia ad hoc. Karena hanya menangani ini kan, tidak menangani yang lain. Kalau tahu nanti tatanan, bukan hanya pengangguran. Kalau sosial kan banyak. Pengangguran itu hanya bahagian kecil. Tapi oleh karena ini kita angkat untuk Asia Tenggara, nah kita buatlah semacam panitia ad hoc hanya untuk ini. Nanti kalau dikembangkan lagi ya, mungkin panitianya itu berkembang lagi dengan persoalan yang lain. Ini Bukan. masalahnya sebenarnya. Kalau misalnya Mbak Yun bukan tatanan sosial lagi, mungkin dia masih di ekonomi, masuk di bagian yang lain-lain, bagaimana? Semua Maka ada tatanannya di dalam KKS. Ya, sehingga kalau tadinya saya berpikir dia itu otonom untuk aktivitas hanya untuk luar negeri saja, ya. Prof,
Jadi gini, Ya, oke. oke. Tidak apa-apa, kita diskusi memang begitu. Ya, Ya, jadi gini loh, Prof. Kemarin itu sebetulnya kan kita itu TOT nih, 12 orang itu sebetulnya bukan bukan kemudian menjadi sesuatu yang mutlak ini harus dikuasai oleh 12 orang saja, tidak. Tetapi karena memang keterbatasan tempat dan untuk membuat sebuah pertemuan itu menjadi lebih fokus kan kita mengundangnya 12 orang. 12 orang itu adalah perwakilan dari istilah kabupaten kota sehat yang kita miliki. Jadi 12 orang itu sebetulnya adalah support sistem leader. Ya, dari pelaksanaan KKS di lain. Kota Makassar. Nah, kenapa kita memilih pengangguran? Itu kan memang berdasarkan pada indikator-indikator yang kemarin kita pilih. Ya, Oh iya, ternyata Kota Makassar nih yang paling butuh support adalah pengangguran terbuka misalnya. Yang kemarin kita sudah sepakati. Maka atas apa yang kita hasilkan selama 3 hari kemarin, itu kan harus kita elaborasi nih, Prof. Dan semua ya. tim Kota Makassar, sehingga ini menjadi satu output dari KKS gitu, Prof. Jadi bukan tim khusus atau tim apa gitu. Jadi apa yang kita diskusikan itu harus kita elaborasi dalam pelaksanaan KKS yang ada di Kota Makassar. Nah, kerjanya adalah ini nanti disampaikan sama tim pembina. Oke, berarti tim pembina sepakat bahwa ini akan diimplementasikan dan kemudian ini kita akan mencoba menurunkan atau memperbaiki indikator yang ada di KKS yang kita miliki pada satu titik indikator saja kan, tidak semua indikator, Prof. Karena kita memilihnya pada satu indikator. Ini sebagai priority program di KKS Makassar. Sama dengan Waju, besok Waju itu akan priority programnya di tentang pengelolaan sampah kalau nggak salah ya. Nah, Ya, ini betul. kemudian menjadi kerja besar kita semua, tidak hanya tim 12. At least nanti kalau misalnya ada harus paparan itu juga harus mewakili Kota Makassar saja, tidak hanya 12 orang itu. Ini adalah kerja dari Kota Makassar gitu, Prof. Maksud kami kemarin itu seperti itu. Mungkin nanti Bu Siska bisa menyampaikan juga. Gitu, Prof. Daripada Oke. nanti SK Siap, baru gitu, siap. Prof. Bagaimana Bu Siska? Halo, Dokter Siska. Ya, saya tambahkan dulu. Ya. Oh ya, silakan Pak Zainal. Oh ya, sebelumnya Dokter Sis ini ada dari Bapak dan mau tambahkan. Ya, saya ingin menambahkan terkait dengan bagaimana keberadaan posisi tim POT yang 12 orang ini di dalam forum Kota Sehat. Karena yang terlibat di dalam 12 orang ini adalah hanya 25% dari teman-teman forum Kota Sehat. Makanya kami usulkan tadi mungkin perlu adanya regulasi yang mengatur yang bisa mengawal teman-teman yang terlibat di 12 orang ini, misalnya dalam bentuk SK ataukah surat perintah kepada, tapi kalau namanya surat perintah tidak bisa memberitakan kepada internal SKPD lainnya, makanya saya bilang perlu SK wali kota yang mendukung kegiatan-kegiatan di tim 12 ini, walaupun dia dibawa naungan forum kota sehat. Begitu mungkin, karena mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus ada backupan regulasi untuk disampaikan kepada pimpinan masing-masing. Iya. Oke, sebelum ke Dokter Siska, saya mau tanya dulu Pak Zainal. Dari 12 itu, di 6 yang dari perangkat daerah berapa orang Pak Zainal? Yang dari 12 orang ini hanya 3 orang dari perwakilan forum kota sehat. Yang lainnya dari beberapa SKPD dan ini juga pengurus forum. Iya, cuma 3 orang dari pengurus forum. Pak Zainal, saya mau dari akademisi juga. Pak Zainal. Cuma 3 orang dari anggota forum. Jadi yang 12 itu Pak Zainal. yang bukan pengurus forum. Ya. Makanya perlu dibuat ganti SK. Sebenarnya memang saya juga tidak sebenarnya cuma mengganti. Kita kan menaungi forum. Makanya Pak Zainal. Iya. Saya ingin luruskan kembali. Ini Pak Prof Sukri dulu. Prof. Silakan Pak Prof. Iya, Dokter persis Dokter Yuni. Mudah-mudahan terbalik ini Dokter Mbak Yuni.
Jadi yang kemarin itu Mbak Yuni 12 orang yang ikut training pelatihan itu tidak semua mereka itu orangnya forum, tidak kalau pembina ya, kalau pembina ya. Yang kemarin itu yang ikut 12 itu ya. Iya, pembina dari Ya. Dari OPD. Iya dari OPD maksudnya ya, unsur OPD kan Oh, kemarin. kan pembina. Ya, unsur OPD. Tapi dari 12 itu ada yang bukan pengurus forum sebenarnya. Orang baru ceritanya Mbak Yun. Jadi kalau misalnya dia tidak ada eh, tim khusus atau apapun namanya ya kira-kira SK, maka ada di antara bagian itu yang misalnya yang 12 itu ada berapa orang yang tidak? 9. Hanya 9 saja ya? Hanya 3. Oh, hanya 3 saja. Hanya 3 saja yang pengurusnya forum. 9 itu bukan. Nah, jadi tidak ada yang bisa bekerja karena lebih banyak. Memang tidak bisa karena dia sampai SK dia tidak akan mungkin bekerja tanpa tidak mungkin. Tidak mungkin dia bekerja untuk KKS sementara namanya mereka itu tidak ada dalam SK-nya forum. Nah, kira-kira begitu maksudnya Mbak Yun. Disitulah esensinya. Terus yang kedua adalah memang ya ini kan ceritanya ini berusaha mencocok-cocokkan ya, merelevansikan ya karena kalau timnya Makassar itu mereka sudah bagi tugas-tugas mereka itu ke dalam tatanan-tatanan kota sehat. Nah, tiba-tiba ini masuk bagi mereka itu dianggap sebagai pekerjaan baru kira-kira lah, tambahan lah kira-kira begitu bahasa ininya apalah kira-kira yang lebih halus lah Mbak Yun. Nah, jadi tadi sudah dibobot sebenarnya Mbak Yun. Ada presentasi sebelumnya itu mengenai apa sih faktor penghambat mengapa RTL SIP Kota Makassar itu belum bergerak. Ada 5 yang diidentifikasi. Tadinya itu hanya persoalan regulasi atau SK yang tadi ini. Lalu kemudian kita berdiskusi dan itu menemukan bahwa ada lima kendala utama. Dari 5 kendala utama itu lalu kemudian dibobot apa yang merupakan kendala paling utama mengapa RTL SIP Kota Makassar itu tidak bergerak, tidak jalan. Yang pertama yang paling dianggap itu adalah yang mau menjalankan ini siapa? Karena kemarin itu ya apa istilahnya itu belum dianggap belum ada tim yang secara khusus diakui oleh DSK oleh pemerintah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebutnya belum tersedia anggaran. Nah di pemerintah itu kan Mbak Yuni tahu tidak semua yang direncanakan itu bisa langsung terimplementasikan karena kan harus direncanakan ya. Kemudian beliau juga menyebutnya belum ada time schedule. Ini saya membaca saja ya, belum ada time schedule bagi mereka. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa masalahnya RTL SIP itu dianggap sebagai tugas tambahan. Nah ini mohon maaf ya, saya cuma membacakan dari hasil diskusi mereka. Terus faktor penghambat yang lain mengapa RTL SIP itu belum bergerak karena waktu bertepatan dengan verifikasi lapangan KKS nasional. Nah, dari 5 penghambat itu diberikanlah bobot bahwa SK itu dianggap sebagai kebutuhan yang dianggap paling prioritas, kemudian anggaran, kemudian schedule, kemudian verifikasi lapangan yang kemarin itu yang dianggap juga membutuhkan waktu bagi mereka, dan yang terakhir itu RTL SIP yang dianggap sebagai tugas tambahan. Nah, semua ini membutuhkan klarifikasi solusi dari teman-teman sendirilah istilahnya begitu.
mohon tanggapan barangkali biar saya kira insya Allah dengan pembelajaran di Makassar ini kita berharap RTL SIP-nya bisa terimplementasi dan tentu berdasarkan masukan-masukan kita semua, dan insya Allah tim Makassar ini siaplah ya. Begitu barangkali Mbak Yun. Jadi begitu responnya teman-teman Makassar. Terima Nah, kasih, Dr. Siska Prof. barangkali mungkin ada masukannya Dr. Siska. Terima kasih, Prof. Fikri. Saya kembalikan dulu ke Mbak Yuni karena tadi Mbak Yuni yang pertama memberikan masukan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Yuni. Apakah ada tanggapan lagi, Iya, Mbak? kayaknya ada yang miss nih ya di sini ya, ada yang miss. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan sejak awal kita bicara network Healthy City Network itu tidak kemudian berdiri sendiri dan itu keluar dari konsep Kabupaten Kota Sehat. Jadi sebetulnya apa yang kita arrange sama Bu Siska, Dr. Siska, bersama teman-teman kemarin itu sebetulnya harus relate dengan KKS gitu ya. Nah, setelah di 12 orang kemudian kita ini kita review ya untuk perbaikan juga. 12 orang sudah ketemu dan sebagainya, seharusnya ini kita kembali lagi ke teman-teman forum gitu, tidak hanya forum, tim pembina terutama. Tim pembina, dan tim pembina itu saya yakin yang kemarin hadir itu adalah bagian dari tim pembina menurut saya, karena semua perangkat daerah itu adalah pembina dari pelaksanaan KKS. Kalau melihat dari 9 tatanan itu tidak ada satupun dinas yang terlewat di dalam pelaksanaan KKS. Kemudian yang ketiga menurut saya, nanti mungkin Dr. Siska yang akan nambahin. Ini analisis saya. Sebetulnya apa yang kita temukan di dalam indikator-indikator yang kita sudah pilih, itu sebetulnya menurut saya relate dengan KKS, sangat terkait dengan indikator-indikator yang ada di KKS. Nah, sebetulnya ini bukan beban, tetapi ini adalah inovasi yang akan kita kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan atau menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang nyaman, kota yang layak untuk dihuni masyarakatnya dengan tingkat kesejahteraan. Kan kota sehat kan itu goalnya gitu kan. Nah, problemnya apa? Kita udah analisis bla 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 bla, ketemulah SIP. Jadi menurut saya SIP itu adalah tidak kemudian dia sesuatu yang apa ya istimewa, kemudian harus sendiri dan ini kemudian menjadi beban dari daerah, sebetulnya tidak, karena ini adalah harus kita harus kita bumikan dalam pelaksanaan KKS di kabupaten kota. Itu menurut saya Prof Sukri, Pak Zainal. Tapi nggak apa-apa, ini kan sudah udah running, tetapi menurut saya setelah ini tuh harus ada rapat tim pembina, karena kan ini harus kita kembalikan lagi pada pelaksanaan konsep Kabupaten Sehat yang kemarin kita diskusikan selama 3 hari di Makassar. Itu pendapat saya. Dr. Siska mungkin bisa menambahkan. Ya, baik Mbak Yuni, terima kasih tambahnya. Saya akan serahkan ke Mbak Siska terkait masukan dan tanggapan. Ya, terima kasih. Apakah saya terdengar? Ya. Oke. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya pada Kota Makassar yang sudah sampai pada tahap ini. Dengan semua prosesnya kita mendapatkan pembelajaran. Jadi izinkan saya kembali ya mengulang kembali bagaimana kita semua mulai dengan ini. Ya, kita tidak tahu-tahu jadi SIP kan. Nah, kita mulai dari awal tahun di mana Kota Makassar yang sudah mendapatkan beberapa kali mencapai penghargaan tertinggi sebagai kota sehat di Indonesia secara nasional, mendapatkan undangan untuk menjadi bagian dari Kota Sehat Asia Tenggara. Nah, dari titik ini saja sudah kelihatan bahwa menjadi anggota Kota Sehat Asia Tenggara tidak terlepas dari kota sehat di Indonesia. Jadi tadi kalau ada pemikiran, oh ya nanti untuk yang internasional sendiri, yang Indonesia sendiri itu mohon dilupakan. Ya, karena kita mulai dengan mengakui bahwa Makassar itu memang sudah secara nasional diakui 5 kali kota sehatnya. Sekarang dinaikkan menjadi
level Asia Tenggara. Jadi itu sambung. Makanya juga dengan Pak Wali Kota. Ini bukan maksud WHO untuk membuat sendiri. Nanti ada kota sehat Kemkes, kota sehat WHO, enggak ada. Kota sehat bangunnya berasal dari WHO, diimplementasikan oleh Kemkes dan sebagainya. Sekarang kita perkuat dengan cara jadi jejaring. Jadi mohon dilupakan ada pemikiran-pemikiran untuk mendikotomikan, mendualismekan kota sehat Indonesia dengan kota sehat Asia Tenggara. Ya. Nah, kemudian kita ingat ya waktu pelatihan, waktu yang di Makassar bulan Juli itu sebenarnya memang yang diundang adalah perwakilan tim pembina dan perwakilan forum. Karena berdasarkan mekanisme kerja dari Kota Sehat di Indonesia, kan ada dua struktur itu kan memang ada tim pembina yang berisi adalah perwakilan-perwakilan SKPD semua, karena semua SKPD terkait di dalam Kota Sehat. Kemudian ada forum yang merupakan perwakilan dari unsur non-pemerintah di dalamnya. Ya. Nah, dua-duanya diajak dilatih. Kenapa? Karena kunci dari Kota Sehat itu adalah governance, tata kelola, bukan government, pemerintah, tapi governance, tata kelola. Dalam tata kelola itu ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat. Nah, cita-citanya dengan pelatihan kemarin adalah memperkuat dua-duanya, unsur pemerintah dan juga unsur masyarakat, supaya sama-sama bisa bekerja bersama, mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan, menganalisis sampai ada akar permasalahannya ditemukan, lalu menyusun rencana intervensi untuk akar masalah tadi. Jadi bukan tahu-tahu ada SIP ini, gitu ya. Mungkin diingat waktu awal bukan WHO yang bilang, oh kamu kerja soal ini pengangguran, nggak ada kan? Tapi kita semua lihat kondisi, ingat sekali waktu itu apa saja ada form 1A itu seperti apa sih Kota Makassar kondisinya begini. Ya, kemudian coba kita lakukan mana yang menjadi permasalahan. Kita buat peringkat. Kemudian dari permasalahannya mendapat peringkat tertinggi, dianalisis ini akar masalahnya apa. Ya. Nah, dari situlah kelihatan bahwa masalahnya adalah memang masih banyak pengangguran. Kenapa kok masih banyak pengangguran? Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Waktu itu saya sangat ingat disepakati kita memperkuat mekanisme atau layanan untuk vokasional latihan kerja ini supaya lebih relevan antara pelatihan apa yang dilatihkan di kerja dengan penyaluran tempat kerja. Dan kita sudah sangat menekankan pada waktu itu lakukan ini berdasar dengan mengingat anggaran-anggaran yang sudah ada dan program-program yang sudah ada. Jadi hanya memperkuat program yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang terus implementasinya mau dijadikan terpisah dari Kota Sehat, itu ada resikonya satu. Kota Sehat sama ini jadi tidak jadi kontraproduktif. Yang tadinya tujuan kita semua sekarang menjadi berjalan bersama-sama sama kuatnya. Dan itu tidak diinginkan oleh kami sama sekali. Karena tujuan kita adalah Kota Sehatnya. Membuat SK mudah. Bagaimana? Menurut saya, ya, seperti tadi saya setuju dengan Mbak Yuni, jadi kenapa kemarin cuma 12 yang dilatih? Karena kita nggak mungkin melatih 50 orang. Jumlahnya orang forum sama orang tim pembina itu banyak. Gitu. Kalau semuanya sekaligus dilatih, itu nggak efektif. Pelatihan yang paling efektif itu maksimal hanya 20 orang. Banyak itu sudah lebih. Nah, sebenarnya yang 12 dilatih ini, dia tujuannya adalah jadi cikal bakalnya kapasitas dari tim pembina untuk lebih mampu menemukan permasalahan, menganalisis akar masalah, dan kemudian melakukan intervensi terhadap akar masalahnya dan memonitor progresnya. Gitu. Jadi kegiatan sendiri atau bahkan menjadi badan tersendiri, tapi memperkuat apa yang sudah ada. Ya, kalau tadi dikatakan ini nggak ada di tatanannya seperti itu, mungkin teman-teman saya center dari Hasanuddin perlu menampilkan lagi kemarin waktu analisis awal yang keluar dari masalahnya sosial, bukan masalah kriminalitas, masih ada yang tawuran dan sebagainya. Masalahnya disitulah ketemu masalah pekerjaan ini. Coba ditampilkan lagi teman-teman dari Hasanuddin apa yang kan tahap demi tahap itu apa istilahnya tiba-tiba
keluar ada program seperti seolah-olah ini adalah program titipan dari regional atau nasional. Tidak, ini hasil analisis. Di tatanan sosial itu dipilih sendiri oleh yang ada itu masalah sosial yang diangkat dulu. Ingat ada grafik, kita bikin diagram web yang mana yang mau ditangani dulu, mana yang masih kurang, mana sebelum jumping kepada seolah-olah ini adalah program baru seperti itu. Yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kerja bersama ya secara menganalisis akar permasalahan dan menangani secara bersama-sama. Itu. Kalau SIP-nya memang ini lagi tidak ideal, tapi lebih baik seperti itu daripada dipaksakan dan kemudian menjadi istilahnya, oh ini jadi harus program baru, tidak berkontribusi pada kakak, orang lagi sendiri, sustainability-nya apa, dan kemudian jadi padahal yang diundang oleh WHO adalah karena kota sehatnya yang dikerjakan di sini dengan kota sehat. Saran saya, ya karena kemarin coba dilihat lagi, tidak mewakili forum, tapi mewakili tim pembina 6 unsur masyarakat, unsur dari forum yang mewakili masyarakat atau termasuk akademia seperti itu. Tapi anyway kan priorifikasi masalah, analisis akar masalah dan penyusunan SIP. Saran saya mungkin dari Bapeda bisa yang melakukan sudah teralokasi tim pembina dan forum, di mana tim 12 ini presentasi kepada tim pembina dan forum yang lengkap, semua tim lengkapnya yang kami lakukan. Ya, pertama kami coba dari spidergram itu kami dapat ini, dari situ kami peringkat jadi ketalahnya dan keluarlah akar masalahnya ini. Yang kami usulkan adalah ini bentuk SIP yang kemarin. Nah dari situ diflorkan kepada tim pembina dan forum yang lengkap, lantas dibahas dan dicari kesepakatan bagaimana mereka akan mengatakan bukan akar permasalahannya bukan itu, tapi yang lain. Fine. Karena sebenarnya kemampuan, skill yang kemarin kita masalah. Anda mau menganalisis masalah sosial, gunakan tools itu yang kemarin step-stepnya, prosedurnya. Anda mau menganalisis masalah di tatanan mungkin tempat kerja disabilitas, bisa menggunakan tools yang sama. Tujuannya itu. Jadi kemarin bukan berhenti untuk SIP ini aja. Ini adalah untuk latih kita bangun program dan kemudian sekarang bagaimana kita melaksanakan program. Tapi ini memang pembelajarannya baik sekali. Kita bisa lihat kenyataannya bekerja bersama lintas sektor dan antara pemerintah seperti itu ya. Tapi memang paling gampang, paling cepat bentuk saja satu yang baru. Tapi nanti pertanyaan gitu, nanti ini apa kontribusinya terus sama KKS terjadi dikotomi. Coba dipikirkan cara yang tidak menimbulkan dikotomi itu. Karena tolong diingat sekali lagi berangkatnya adalah memang karena Kota Makassar itu sudah meraih kota sehat nasional. Sekarang diajak jadi kota sehat Asia Tenggara. Bukan karena apa-apa terus mendadak dulu. Jadi kita ingin skill dari tim pembina forum itu meningkat. Bisa melakukan analisis di apa saja isunya. Kita ingin sebenarnya yang ini selesai dalam 12 bulan. Kenapa? Karena habis itu silakan kita analisis lagi. Apakah masih ada yang sama, tools yang sama, ya. Terus ketika implementasi seperti itulah cara untuk memonitornya. Itulah yang kita sampaikan. Jadi itu masukan dari kami, sangat kami dorong untuk pastikan apa yang kemarin hasil pelatihan kemarin, ya jadi transfer knowledge-nya juga ya dari hasil pelatihan kemarin kepada semua orang di tim pembina dan forum, transfer prioritasnya masih seperti ini. Lalu sepakati apa kerja bersamanya dalam 12 bulan ke depan. Seperti itu. Oke. Baik, saya kembalikan kepada baik Mbak Yuni, Mbak Siska, terima kasih atas sarannya. Saya terima kasih. Intinya pada dasarnya kota sehat, forum kota sehat dengan teman-teman tim leader ini tidak terpisahkan, jadi tidak akan terpisah Makassar. Cuman kenapa kami perlu membuat SK atau paling tidak surat tugas yang dibuat oleh tim pembina dalam hal ini mungkin Bapeda atau Sekda, paling tidak wali kota 12 orang yang ikut di TOT tersebut, karena sebagian besar yang ikut dalam pelatihan itu yang ingin terlibat di dalam kegiatan di luar SK Forum. Jadi kami hanya ingin membuat regulasi atau semacam surat tugas untuk memberikan amanah kepada teman-teman SKPD untuk melaksanakan kegiatan dalam artian karena tidak serta-merta mereka juga punya kegiatan masing-masing, punya tugas fungsi di SKPD masing-masing. Kalau tidak di backup dengan surat tugas kewalahan dalam minta izin kepada pimpinan masing-masing. Jadi mungkin kami dari pemerintah Kota Makassar intinya tidak keluar daripada forum kota sehat, tetap di bawah nama kota sehat, surat tugas kota sehat untuk teman-teman yang tidak terdaftar namanya dalam forum kota sehat ini. Jadi tetap supaya lebih efektif. Ya, gitu Bu. Maaf sebentar, baik, saya tanyakan. Apakah tidak lebih baik mungkin SK gini? Kan ada tim pembina, ada forum. Itu berbeda dengan forum? Berarti berbeda ya, Prof?
berbeda. Ya kan? Baik. Nah, sekarang Ya. yang tadi tidak ada di forum itu adalah unsur SKPD dari 12 orang. Coba dilihat daftarnya. Dari 12 orang yang ikut pelatihan kemarin, itu sebentar, yang bukan unsur Ya, bukan. SKPD ini, mereka bukan anggota forum. Bukan. Kalau begitu, apakah tidak lebih baik SK forum 12 orang ini? Jadi yang mereka yang bukan anggota SKPD, dari 12 tadi yang bukan anggota SKPD, dia dimasukkan ke dalam forum. Jadi SK forumnya yang diupdate. Kerja. Nah, sekarang mungkin yang perlu dilihat di sini kegiatannya, apakah kegiatan ini kita lihat lagi apakah ini misalnya seperti sekarang, ini perlu kita bisa berjalan. Apa peran forum, apa peran SKPD terkait atau SKPD yang lain. Seperti itu sesuai dengan apa maksudnya membuat tupoksi baru. Untuk saran saya seperti itu. Kalau tadi yang orang-orang yang sudah memang perwakilan SKPD kan berarti SKPD karena SKPD-nya memang ada di dalam tim pembina, ya, sudah otomatis dia masuk. Orang dari 12 tadi yang belum menjadi anggota forum, bagaimana kalau dia dimasukkan dia menjadi anggota forum saja. Jadi SK forum yang SK keanggotaan forum yang diupdate, temuan tim pembina dan forum di mananya mengajari yang lain. Ini loh prosesnya kemarin kita analisis itu begini. Caranya seperti ini. Nah, sekarang dari SIP kira-kira bagaimana kita implementasinya ini, atau forum dan tim pembina setelah ketemu lagi bilang, oh kita harusnya lebih mengutamakan menggunakan tools dan proses yang sama. Dan saya adalah daripada membuat SK untuk 12 ini, tapi orang-orang yang non SKPD yang ada di 12 dimasukkan ke dalam forum jadi SK forum. Oke, baik Mbak Sika, terima kasih atas sarannya. Jadi saran dari Mbak Sika yaitu terkait anggota urban leaders yang bukan anggota forum itu tidak terkait SK anggota forum. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke forum. Apakah ada yang ingin ditanggapi terkait saran dari Mbak Sika? Oh ya, silakan Prof. Sika dan Mbak Yun, memang sebenarnya enak sekali kalau boleh seperti itu. Tapi terus terang, ya apa istilahnya ya? Apa istilahnya kalau ada kami di Makassar ini, bukan ada ini, itu tidak semua yang diambil oleh Pak Wali. Bahkan kadang ada usul kami, justru orangnya Pak Wali yang dimasukkan dan bukan usul Jawa dengan kami, karena memang dia kayaknya ada hal-hal yang lain. Jadi Mbak Yuni bisa sadari ya bahwa tidak sehat bisa dibentuk. Memang kita rapat sama-sama, tapi yang keluar itu kadang kita juga kok lain yang keluar yang kita rapatkan, karena itu apalagi kalau kita merubah lagi SK yang ada keputusan, bingung lagi saya Mbak Yun, yang sampai nanti kita ini di apa namanya, apalagi satu ya Mbak Yun dan Dr. Siska, kalau memang kejadian di pemerintahan kota untuk ke depan bisa saja terjadi hanya beberapa bulan lagi wali kota sekarang akan terjadi yang namanya PLT. Nah, kalau jangan sampai wali kota mungkin lain lagi. Mbak Yuni kan sudah katakan ya bagaimana didemissioner dan tidak ada apa-apa. Lebih baik yang ada sekarang tidak diganti. PJT ini itu akan merubah wallahu alam, karena menurut Mendagri bisa saja PJT itu apa namanya kalau jadi mengangkat dan memindahkan orang. Jadi berjalan itu kan dari Kemendagri. Pengetahuan kami PJT itu tidak bisa sama sekali memindahkan atau memberhentikan orang, tapi ada kan kebijakan baru. Jadi barangkali Mbak Yun begini, hanya tidak usah merombak atau memasukkan orang ini, kita buatkan saja semacam apa surat tugas saja barangkali ya, Dr. Siska orang ini, dan boleh dia mengambil orang KKS untuk ikut sama-sama menjadi apa namanya panitia di dalam pelaksanaannya. Cuma mereka itu di SKK sama Prof. Sukri selaku teman-teman yang terkait dengan tatanan ikut di dalamnya supaya apa yang nanti dilaporkan ke luar negeri memang itu juga merupakan bahaya. Yun, Dr. Siska, Kasar ini ya jangan sampai terjadi tradisi di Semarang ya, Yun. Ya, kita juga ini di Pornas ini Yun, kita diverifikasi. Untungnya yang verifikasi itu Mas Ardian. Ya, luar biasa. Kami beri gelar dia itu dengan Pak Dengan. Jika juga datang barangkali kita akan beri Demacening. Nah, ya Demacening bukan Dengkebo. Ya Mbak Dr. Siska, mohon maaf barangkali saya ambil Dr. Siska, bukan saya tidak tetap berada pada posisi KKS, cuma untuk aktivitas ini kita berikan semacam surat tugas dari kasih. Ya. Assalamualaikum. Selamat sore Dr. Siska. Masih siang ya. Masih siang ya. Oke, silakan. Baik, jadi itulah tadi terkait diskusi kita bahwa kita untuk di Makassar ada tim agar lebih mudah dalam kerja-kerjanya nantinya. Oke? Mungkin karena sudah tidak ada tanggapan terkait, saya kira sudah selesai ya Prof ya. Dan untuk, ya silakan Mbak. Oke Prof,
ya secara kelembagaan. Ya. Tapi gini Prof, maksud saya yang terpisah dari kabupaten kota sehat yang nanti harus kita lakukan setelah hari ini, mungkin kita harus mengundang semua rakor, kan ada rakor tim pembina sama forum ya. Maksud saya semua forum, anggota forum paling tidak harus memahami apa yang sekarang ini kita sudah diskusikan dan apa yang sudah kita ambil keputusan di 12 tim ini, kemudian ini harus menjadi konsep yang harus dilakukan di KKS-nya Kota Makassar. Yang nggak masalah kalau misalnya harus ada surat tugas dan sebagainya. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi sesuatu yang eksklusif, yang seolah-olah kita siapkan hanya untuk WHO, tapi sebetulnya dan ini kemudian tidak terintegrasi dengan pelaksanaan KKS yang di Indonesia. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, Mbak Yun. Barangkali SK-nya bukan hanya 12 orang itu. Kita akan ambil juga dari tatanan KKS. Ditambahkan insya Allah. Sehingga kelihatannya menyatu ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak silakan. Zainal, kira-kira ada nggak kemungkinan untuk mengadakan pertemuan tim pembina, seluruh anggota tim pembina dan forum Kota Sehat? Seperti yang saya sarankan tadi, untuk nanti tim 12 presentasi proses dari analisis yang dilakukan di pelatihan itu. Siap Ibu Siska. Nanti kita akan agendakan mungkin setelah tanggal 15 karena teman-teman akan melaksanakan kegiatan dinas luar daerah. Kemungkinan setelah tanggal 15 kita agendakan. Oke, bisa dikoordinir oleh Bapeda ya. Jadi nanti semua unsur tim pembina dan semua unsur forum hadir. Berarti nanti tim yang kemarin ikut pelatihan di Novotel itu menyiapkan presentasinya. Presentasi teman-teman di Hasanuddin bisa bantu ya nyusun. Jadi kan tahap-tahapnya apa saja sampai kemudian keluar dengan hasil SIP ini. Terus lantas itu didiskusikan. Siap, bisa diagendakan, segera diagendakan. Oke, terima kasih ya Tak. Setelah tanggal 15 saya agendakan juga, saya upayakan hadir secara daring. Mungkin kalau online, kalau langsung tidak bisa, tapi daring juga. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi juga memang teman-teman yang tim 12 ya, yang perlu kita ingatkan kembali bahwa tim urban leadership ini jangan lupa bahwa prinsip daripada program ini adalah membangun good governance. Jadi itulah sebabnya dari pemutakhiran action plan yang ada di atas ini, coba misalnya dilihat lagi barangkali supaya tidak kelihatan bahwa seakan-akan program ini menjadi program pemerintah saja ya. Membangun good governance itu tentu di mana peran misalnya masyarakat di situ, ya kan? Mungkin di bagian mana kayak di sini kan. Jadi ya itu yang barangkali yang mesti mungkin kalau dari sisi anggaran bisa saja kita mengatakan itu dari pemerintah dari sisi swasta. Tetapi di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang lain untuk membangun good governance ini kita lihat kembali, kita bisa petakan lagi misalnya keterlibatan masyarakat, keterlibatan perguruan tinggi ya. Jadi betul-betul bahwa bisnis ataupun action plan yang berkaitan dengan bagaimana menanggulangi pengangguran ini merupakan bisnis bersama, merupakan istilahnya antara pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta, termasuk perguruan tinggi di dalamnya. Saya kira begitu, Dr. Siska. Ada Pak Asisten, Pak Ibu. Oh, Ibu, sorry. Ya, ada ya, Ibu. Ini habis diskusi ini, Dr. Siska, kita mau menyampaikan dalam waktu secara garis besar ya hasil-hasil yang ini ke pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini tim 12 akan menyampaikan ke Pak Wali Kota, tetapi Pak Wali Kota ada agenda bersamaan sehingga ini nanti diwakili oleh
ibu asisten ya, ibu asisten. Tapi terlepas dari itu, tim 12 juga sudah sepakat bahwa mereka akan melakukan pertemuan bersama dengan seluruh pengurus forum dan pembina untuk menyampaikan hasil-hasil daripada training mereka dan juga hasil pertemuan hari ini. Demikian Dr. Rizka. Ya, Pak Jenar barangkali yang harus menyampaikan langsung ya. Ya, nanti lewat ini. Ya, izin Bu Siska, Ibu Yuni, kebetulan di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Asisten untuk kami rencana ingin menyampaikan hasil diskusi kita dan pertemuan pada hari ini dari pagi hingga sore hari ini terkait dengan pemutahiran action plan Kota Makassar. Ya, hari ini ada Ibu Asisten, jadi izin Bu Asisten, kami dari teman-teman dari multisektor tim COT Master Plan Action Plan Kota Makassar terkait kota sehat telah menyusun action plan dalam penanganan kota sehat di Kota Makassar khusus untuk kota sehat Asia Tenggara. Jadi Kota Makassar terpilih satu dari satu kota Makassar dan satu kabupaten Wajo yang terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti kota sehat Asia Tenggara. Dan ini kami sekarang membuat action plan. Kami ingin menyampaikan kepada Ibu Asisten rencana hasil action plan kita. Di mana yang pertama yakni dalam penanganan pengangguran yakni perlunya dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Di dalam pelaksanaan ini kita membutuhkan regulasi atau semacam SK atau surat tugas kepada teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatannya. Yang kedua, mengumpulkan database dalam pelaksanaan pelatihan. Jadi dalam artian kami ingin membuat database SKPD apa saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan ke masyarakat, sehingga bisa terconnecting dengan ada tindak lanjutnya dari pelatihan-pelatihan tersebut. Kami melihat pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai dengan fungsinya dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak sinkron. Kadang mereka melaksanakan hanya pelatihan saja, tidak tuntas. Terkadang mereka teman-teman melaksanakan kegiatannya tanpa ada sinkronisasi dengan SKPD lainnya. Misalnya Dinas Pemuda Olahraga melaksanakan kegiatannya hanya memberikan pelatihan, padahal sebenarnya perlu perhatian bagaimana mereka membutuhkan wadah atau tempat atau modal usaha dalam melaksanakan realisasi pelatihan tersebut, sehingga tidak nyambung, tidak terintegrasi. Kemudian yang kedua, indikatornya yaitu pertama tadi kendalanya adanya SK, yang kemudian adanya rakor pengisian database, dan yang ketiga melakukan survei terhadap penyajian hasil survei. Artinya adanya survei ke lokasi terhadap pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan teman-teman SKPD. Dan tadi makanya saya bilang banyak pelatihan yang dilaksanakan SKPD tidak bersinergi atau tidak sinkron, sehingga tidak tuntas dalam pemberian pelaksanaan kegiatan ini. Saya perlu ada konektivitas. Rencana kami akan melaksanakan itu mulai dari bulan ini hingga bulan Januari dalam pengisian database ini. Yang kedua, terkait dengan pengangguran ini yaitu melengkapi database kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan pemerintah. Jadi banyak teman-teman melakukan program kegiatan pelatihan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diinginkan, sehingga kita perlu mendata apa-apa kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua kegiatannya itu kita harus bermitra dengan dunia pendidikan pelatihan. Jadi kita akan melaksanakan mungkin MOU dengan perusahaan atau dunia usaha atau tempat kursus dalam pelaksanaan kegiatannya.
Indikatornya yaitu adanya MOU dengan instansi pendidikan pelatihan kerja. Kemudian yang kedua adanya pelatihan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana kegiatan ini akan kita laksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Kami belum bisa extend ini karena memang menunggu anggaran daripada SKPD masing-masing. Kemudian yang kedua hasil yang diharapkan yaitu tersedianya MOU, kemudian adanya database pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, yang terakhir, yakni kami ingin mendorong SKPD untuk bermitra dengan penyedia lapangan kerja dalam bentuk MOU. Kegiatannya yakni melaksanakan pelatihan kepada usia produktif dalam artian penduduk Makassar yang berKTP Makassar. Karena kami sentralnya ini adalah masyarakat Kota Makassar. Kemudian kami akan laksanakan rapor bersama stakeholder. Jadi kami akan kumpulkan beberapa SKPD terkait dengan program kegiatan yang mereka laksanakan sesuai dengan semacam pelatihan pelaksanaannya yang bisa bersinergi dengan SKPD lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bisa tuntas. Ya. Itu rencana kami akan laksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2024. Kemudian hasil yang diharapkan yakni terlaksananya pelatihan kepada tenaga kerja usia produktif yang berKTP Makassar yang sesuai dengan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ya, anggarannya kisaran 500 juta yang dilaksanakan oleh SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian yang bisa kita sampaikan buat sistem, mungkin ada arahan atau petunjuk terkait dengan rencana kerja kita ke depan ini. Ya. Sebelumnya Bu, saya berikan informasi bahwa akhir tahun 2022 WHO Asia Tenggara menyebar semacam formasi dalam Google Form untuk mengundang kota dan kabupaten di seluruh Indonesia masuk menjadi anggota di Asia Tenggara berbisnis. Namun yang diterima hanya dua, yaitu Kota Makassar dengan Kabupaten Bajo. Itu tahun 2023 bulan Maret. Begitu kami diterima, langsung diundang ke Nepal oleh WHO, dua kabupaten ini ditambah dengan beberapa negara yang lain yang kami pilih. Sehingga pada waktu itu kami sampaikan, saya mau waktu itu Pak Wali menyampaikan bagaimana keadaan di Makassar. Karena itulah mereka lakukan semacam interview. Kami akan datang di Makassar dan membuat training of trainers bagi mereka yang nanti akan menjadi leader dalam pelaksanaan ini. Maka dilakukanlah selama hari di hotel Makassar. Yang datang itu dari WHO dan dari Jakarta. Nah, setelah itu kami menyusun dan itulah apa yang dijadikan sebagai problem utama di Makassar, yaitu pengangguran yang bagaimana penanganan pengangguran. Nah, setelah kami rumuskan bersama, inilah aturan bersama dengan tim dari Jakarta, yang mana hasil yang kami akan sampaikan kepada Pemkot setempat, dalam hal ini Ibu Asisten, yang nantinya juga akan sampai kepada Pak Wali. Jadi itu alasannya sampai kami minta Ibu Asisten untuk duduk di sini untuk menerima hasil yang kami berembuk dari pagi, walaupun sebelumnya sudah ada, tapi hasilnya adalah 3 poin besar, tetapi merupakan seperti aspek yang mana kami akan melakukan tahun depan mulai Januari sampai Juli ya. Juni. Yang pertamanya adalah bagaimana kita membuat MOU, kedua kita mengambil beberapa mereka yang berKTP, kita lakukan dan sebagainya. Dan yang keempat, yang ketiga adalah hasil survei ini akan kami lakukan nanti lagi sebagai hasil ke Pemkot dan juga kepada WHO Asia Tenggara. Makanya kita diundang itu. Terima kasih.
kasih Pak Prof terkait dengan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama tentu satu kebanggaan ya bagi pemerintah Kota Makassar karena terpilih menjadi satu-satunya kota yang mewakili Indonesia dalam kegiatan. Yang kedua, setelah tadi saya mendengarkan dan disampaikan oleh Bapeda ya terkait dengan tupoksi masing action plan di mana ada tupoksi masing-masing daripada setiap SKPD ya terkait dengan kegiatan ini, itu mungkin yang paling harus kita koneksikan itu. Karena kelihatannya biasanya program seperti ini masing-masing SKPD itu punya pemahaman sendiri-sendiri, semua melakukan sosialisasi, melakukan kegiatan tapi parsial-parsial. Yang akhirnya nanti ujungnya kita tidak ketemu ujungnya. Jadi itu mungkin yang menjadi tugas dari Bapeda, apalagi kita dalam tahap penyusunan ya untuk 2024. Mohon kiranya ini supaya diikuti terkait dengan anggaran dan sebagainya. Jadi jangan nanti giliran mau dilaksanakan anggarannya belum tersedia, SKPD ini tidak menyiapkan, SKPD ini menyiapkan, akhirnya kan tidak tuntas. Ya. Jadi mohon kiranya dalam waktu dekat ini kita coba melihat terkait dengan tupoksi-tupoksi daripada dinas apa yang mereka harus lakukan, tolong asistensi, anggarannya seperti apa, dan itu harus cepat disampaikan kepada tim DAPD seperti itu. Itu mungkin Pak. Kalau Iya, saya terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian Bu Siska dari asisten dalam ini, dan apa yang disampaikan tadi bahwa kami harus koordinasi dulu dengan tim pembina, bahkan sekarang ditambah lagi oleh Ibu asisten, bukan hanya tim pembina, mungkin tim pembina pertamanya, yang kedua adalah semua SKPD baik yang terkait maupun tidak yang ada kaitannya dengan action plan ini, dan terutama penganggaran untuk tahun depan. Itu dari Ibu asisten. Demikian Ibu Siska, terima kasih banyak atensinya. Yuni sudah keluar Yun? Ya, masih ya. Pak Yuni Ya, masih ada. Ya. Ya, izin. Mungkin ada tambahan dari Bu Siska atau Ibu Yuni? Oh, dia punya. mantap. Sudah. Ya, oke. Ya, oke, cukup. Makasih. Ya, Ya baik, karena terkait pemutahiran akhir kita sudah selesai dipaparkan dan kita semua sudah deal terkait hal yang sudah disampaikan, saya kira, dan juga sudah dilaporkan kepada Ibu Asisten terkait rencana action plan kita nantinya. Saya kira untuk kegiatan mentoring kita pada Makassar kali ini sudah selesai. Dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Siska, Mbak Yuni. Plannya apakah sudah di-share di chat? Dan dia itu nasional yang satu di mantan. Saya chat lagi, saya share lagi. Untuk jadi, dan tolong dipastikan semua peserta hari ini juga memegang dokumennya supaya menjadi referensi bersama. Oh ya, siap Mbak Siska. Nanti saya akan share ke teman-teman dan terima kasih. Oh ya, siap. Terima kasih Mbak Siska, Mbak Yuni, dan juga teman yang bergabung di Zoom. Kemarin karena penting prakteknya tidak ada. Yang begitu tiba-tiba